Ada yang menyebutkan bahwasanya suami itu menanggung dosa istrinya. Apapun dosa istrinya ditanggung suami. Nah ini bahaya nih fatwa yang kayak gini Pak. Enak aja, ini kan fatwanya berbahaya gitu. Kan fatwa tanpa sumber yang sedemikian rupa kan. Karena begini, sudah baku ketentuan di dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Suami nggak memikul dosa istri, istri juga nggak memikul dosa suami. Kan ada pepatah orang Jawa yang saya nggak setuju itu. Istri itu swarga nunut neraka katut. Enak aja, nggak, jangan mau Bu, jangan mau ya. Swarga nunut neraka katut. Ya ke surga ikut, ke neraka ikut juga enak aja. Ya laki masuk neraka dewek ya Bu ya. Ngapain ngajak-ngajak bini? Nggak ada sangkut pautnya itu. Saya ambil contoh misalnya Nabi Nuh, istrinya durhaka. Apa Nabi Nuh masuk neraka? Ya enggak lah. Jangankan itu istrinya Pak, anaknya Kan'an durhaka. Apa Nabi Nuh masuk neraka? Ya enggak lah. Nabi Nuh selamat, Kan'an sama istrinya binasa. Kan begitu. Atau sebaliknya, Fir'aun. Kurang jahat apa Fir'aun coba? Fir'aun itu punya istri Asia. Fir'aunnya masuk neraka, Asianya masuk surga. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Jadi sekali lagi seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Yang dikatakan suami nanggung dosa istri itu begini, Pak, kata istri aku mau nutup aurat, jangan mah. Papa lebih suka mama itu pakai lekton singkele ketoen misalnya. Biar orang-orang tahu istri papa seksi misalnya. Istri buat pajangan, istri dipamer-pamerkan, dosa istri suami nanggung. Nah yang dosa suami istri nanggung itu yang kayak mana? Begini, Pah, biar sugih, papa korupsi aja ya Pah. Biar mamah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh jangan mah, korupsi itu dosa, enggak Pah. Papa kan bisa taubat nantinya. Karena suami enggak mau korupsi, begitu suami minta nol-nol biniknya, apa kata biniknya? Tidur sona di luar, jangan dekat mamah. Memprovokasi suami. Akhirnya suami misalnya korupsi timah yang lagi geger sekarang nih Pak, yang ratusan triliun itu kan. Nah akhirnya suami korupsi gara-gara dorongan istri. Suami berdosa, istri ikut berdosa juga. Sama tadi, kalau anak kemudian maksiat, apa orang tua berdosa? Ya enggak dong, tanggung anak dewek. Kecuali orang tua yang nyuruh, maling aja nak, setidak-tidaknya begal motor kata. Orang tua yang ngajarin, maka orang tua nanggung dosanya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi memang perkara agama ini hati-hati dalam berfatwa. Karena agama itu Bapak Ibu sandaran akhirnya adalah Allah dan Rasulnya. Ketika kita sembarangan berfatwa sesuatu, kita sama saja sudah memfitnah Allah dan Rasulnya. Itu bahaya, mesti hati-hati. Makanya kita tidak boleh kemudian mengatasnamakan pendapat kita, itu pendapat Allah dan Rasulnya. Makanya dulu para imam kita, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hambali, dan imam-imam fikih yang lain, kalau mereka ditanya hukum halal haram, mereka nggak berani mengatakan haram. Kalau mereka nggak suka, nggak berani Pak, nggak berani. Nggak kayak orang sekarang ya Pak, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Karena mengapa? Orang yang cepat menghukumi sesuatu menjadi haram, qarinu syirku billah, dia sudah sama saja dengan menyekutukan Allah. Hati-hati itu Pak. Jadi mengatakan, Ustadz ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya apa? Haram. Ustadz itu tanpa sadar sudah menjadi Tuhan. Dia sudah bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Lo kapan Ustadz boleh mengatakan haram? Kalau Allah sudah mengharamkan. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah katakan haram dalam kitabnya maka dia halal.
Wa ma harrama fahuwa haram. Apa saja yang diharamkan maka dia jadi haram. Kayak contoh begini Pak, biawak. Biawak itu jangan sekali-kali ustadz sehebat apapun mengharamkannya. Karena kalau berani mengharamkannya, dia sudah menjadi Tuhan. Walaupun tidak suka. Makanya kata para ulama dulu, kalau kami nggak suka dengan sesuatu urusan, tapi perkara itu tidak secara jelas dikatakan haram oleh Allah, maka kami hanya berani mengatakan, aku membencinya. Bukan begini, Allah menghukumnya makruh, itu pun masih salah. Aku membencinya, atau aku tidak menyukainya. Makanya hati-hati betul mengatakan sesuatu halal haram berdasarkan lisan kita tanpa nas yang jelas itu. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.